Program Love Your Child memberikan banyak tips kepada para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Tapi mungkin ada beberapa dari kita menghadapi lingkungan yang baru, ataupun menghadapi ada tempat pindah yang rumah baru. ya. Betul, pindah rumah atau mengikuti keluarga yang harus berpindah karena satu keadaan, Karena dinas barangkali. karena dinas atau keadaan yang lain. Nah, ini pasti akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ataupun lingkungan dari anak-anak kita tentunya. Lantas, bagaimana sebagai orang tua kita mengajarkan atau bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi lingkungan yang baru? Kita juga perlu survei duluan mestinya mamanya nih. Kira-kira apa sih yang dijadikan nilai-nilai oleh masyarakat di situ yang perlu kita patuhi gitu kan. Dan yang ketiga juga ya memang kita harus minimize kekurangan anak kita. Ya memang ada juga yang karena penyakit ya, karena gangguan kesehatan. Tapi sebisa mungkin kita jaga supaya anak kita nggak jadi bahan olok-olok dari orang lain gitu kan. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Masih nuansa tahun baru, masih nuansa di mana kita sedang semangat-semangatnya nih. Betul. Tapi mungkin ada beberapa dari kita menghadapi lingkungan yang baru, ataupun menghadapi ada tempat pindah yang rumah baru. ya. Betul. Pindah rumah atau mengikuti keluarga yang harus berpindah karena satu Karena keadaan, dinas barangkali. karena dinas atau keadaan yang lainnya. Nah, ini pasti akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ataupun lingkungan dari anak-anak kita tentunya. Lantas, bagaimana sebagai orang tua kita mengajarkan atau bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi lingkungan yang baru? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, semangat baru luar biasa. Sangat semangat nih, karena harus beradaptasi. Harus beradaptasi dengan tahun yang baru. Dengan kebutuhan mata. Dengan tahun yang baru dan semangat baru. Nah, tapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, namanya tahun baru mungkin beberapa dari kita ada yang sedang menghadapi lingkungan baru atau mungkin nggak sekarang dan perlu adaptasi ya. Betul. Beberapa dari kita juga akan menghadapi lingkungan baru mungkin karena tempat kerja baru atau mungkin kadang-kadang anak-anak sekolah baru. Tidak bisa terhindarkan ya perubahan tempat ini. Dan itu membuat sedikit banyak anak-anak kita terpengaruh. Dan jangan lupa loh, Fah, pindah tempat itu adalah stres tersendiri buat anak-anak. Betul, karena dia harus meninggalkan teman-temannya yang selama ini udah nyaman. Sedangkan kita saja bisa stres loh kalau pindah. Karena sesuatu yang keluar dari rutinitas itu punya potensi untuk menimbulkan stres. Wah, lantas kalau gitu berarti ini gimana caranya kita kan untuk mengajarkan lingkungan baru atau beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi sebelum masuk ke situ, biasanya masalah apa sih yang terjadi nih Bu Helena kalau di tempat yang baru? Kan adaptasi itu memang perlu keberanian untuk kita melihat, kemudian berinteraksi dengan orang-orang baru. Nah, kalau anak kita pemberani mungkin agak lebih mudah ya untuk adaptasi. Nah, kalau yang pemalu ini loh, ya kan, anak-anak yang rasanya ketemu orang baru atau orang asing adalah sebuah mimpi buruk gitu kan. Oh tidak gitu. Apalagi mungkin selama ini di lingkungan yang semula dia dimengerti oleh orang-orang di sekitar dia. Betul. Mungkin dia selama ini tinggal di rumah neneknya, ya kan? Ya biasanya ayah dan ibu suka tinggal bersama nenek kakeknya karena mungkin dibutuhkan lah kehadirannya oleh orang tua tersebut. Sehingga ketika akhirnya mereka memutuskan pindah, waduh,
tadinya dia dimengerti oleh kakek dan neneknya, mungkin dia dimanjakan oleh om dan tantenya, tiba-tiba dia di tempat yang baru semua serba nggak kenal dia. Ketika di rumah neneknya dia langsung ada apa nak, mau apa sayang, cucuku mau apa gitu kan. Tapi tempat yang baru dia nggak ada yang dengerin gitu. Dia harus berjuang sendiri. Bapaknya kerja, mamanya kerja, ya kan. Lalu di rumah mungkin ya pembantu baru juga yang nggak ngerti dengan kebutuhan dia. Yang ada akhirnya dia stres kan. Apalagi kalau dia mungkin untuk berbicara, untuk berkenalan, untuk mau mengerti orang lain belum menjadi kebiasaan dia, ya. Artinya tidak terbiasa untuk berkenalan dengan orang yang baru. Wah, ini akan jadi masalah. Nah, tadi kan kita fokusnya di sini kalau anak ini berani nggak masalah ya. Iya, masalah juga sih. Maksudnya dia Tapi akan lebih mudah. Betul. Dia akan lebih mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Betul. Ini kalau anaknya pemalu. Nah, sebelum kita masuk gimana cara ke anak yang pemalu ini bisa beradaptasi, biasanya apa saja sih yang menyebabkan anak ini pemalu? Karena mungkin orang tua akan berpikir, nih anak saya kenapa pemalu ya? Saya nih orang tuanya aja nggak pemalu nih ya. Biasa. Malu-maluin. Enggak, maksudnya berbeda. Ini tidak sungkan bertemu dengan orang baru gitu ya. Mudah beradaptasi. Ya kan, temennya banyak gitu kan. Ya boleh jadi karena anak-anak terbiasa berada di lingkungan yang sama, nggak pindah-pindah gitu kan. Mungkin ya ada kan anak-anak yang sekarang tuh tipenya dikurung ya. Artinya di rumah terus, kesini nggak boleh. Apalagi setelah masa pandemi ini kan. Setelah masa pandemi ini kayaknya kekhawatiran untuk membuat anak-anak bermain di luar tuh meningkat gitu. Dan ke bawah-bawah sampai sekarang, walaupun pandeminya sudah ya tidak terlalu seperti dulu lagi ya, ditakuti gitu. Tapi pola anak-anak hanya boleh di dalam rumah itu kayaknya masih terus berjalan gitu. Dan anak-anak ini menjadi sulit untuk beradaptasi. Adaptasi sendiri kan kita tahu adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan hidup di sekitarnya untuk mempertahankan kehidupannya kan gitu ya. Itu istilah umumnya gitu. Jadi kalau dia mau diterima oleh lingkungannya, dia juga harus adaptasi gitu. Dia harus menyesuaikan. Nih tetangganya ini seneng nggak kalau kita teriak-teriak? Oh nggak seneng, berarti kita harus belajar untuk tidak teriak-teriak misalnya. Seperti saya kan gedenya lahirnya di Jakarta, lalu kuliah di Solo. Waduh, di Solo tuh kalau saya ngomong panggil kenceng-kenceng, orang melotot gitu kan. Ih, kok kasar sih gitu. Padahal saya manggil maksudnya, "Hai, apa kabar?" gitu. Buat mereka tuh waktu itu ya, itu nggak sopan gitu. Harusnya ngomongnya pelan-pelan aja, nggak usah kayak gitu kan. Nah kan perlu adaptasi kan. Nah kalau misalnya kita sudah terbiasa bertemu dengan orang baru, terbiasa diajak mama papanya untuk berkunjung gitu deh ya, berkenalan dengan teman-teman kantornya barangkali, kita jadi terbiasa. Oh langsung nangkep nih, kok orang itu cemberut sama aku. Berarti ada yang salah nih, gitu kan. Terus ya mungkin kita bisa refleksi, bisa evaluasi atau tanya-tanya sama teman, kenapa ya kok waktu aku teriak panggil kamu itu ibu kosnya marah? Ya iya kamu kenceng banget sih gitu. Kalau di sini nggak boleh kayak gitu. Oh ya udah besok nggak diulangi. Tapi kalau dia nggak terbiasa untuk melihat perubahan wajah kayak begitu, tetap aja teriak-teriak kan kayak gitu misalnya, akhirnya dia dimusuhin kan. Dan itu sayang sekali dan berdampak bagi pertumbuhan anak ini ya. Itu dia kan, ketika dia ke sekolah misalnya, dia gayanya di tempat semula kalau main tuh mungkin main tepak, sementara tempat yang baru nggak boleh, itu pantang misalnya kayak gitu, apalagi sama lawan jenis nggak boleh misalnya. Wah dia nggak paham tuh, akhirnya diteruskan sikapnya dia, apa nggak berdampak dia dimusuhin teman-temannya nanti. Ya kan, akhirnya tidak disukai oleh teman-temannya dan berdampak juga kepada kepercayaan diri dia deh. Nah ini berdampak berarti anak-anak yang pemalu ini Bu Hana, apakah mereka kalau dibiarkan malu begitu saja akan berdampak negatif? Kalau yang tepuk-tepuk sih nggak pemalu ya, tapi mungkin diem, tidak mau bicara, ya kan? Mungkin terkesan juga menyendiri jadinya, malah mungkin ada kesan sombong gitu kan? Diajak ngomong, kita ngomong 100, dia ngomongnya cuma satu kata, iya, enggak, atau mungkin diem. Ya pasti kan orang sebel lama-lama bergaul sama dia. Kan seperti itu ya.
Nah, itu memang pemalu itu banyak faktor tadi ya, pengalaman dia, pengalaman belajar untuk berinteraksi, bersosialisasi itu mungkin masih minim banget gitu kan. Dan yang kedua bisa jadi juga karena dia punya punya kekurangan Ya, punya kekurangan secara fisik barangkali yang membuat orang-orang suka ngeliatin dia gitu, "Ih, kenapa tuh orang kakinya kok ada masalah," gitu betul. kan. Jadi akhirnya dia sering kali melihat orang yang memandang agak-agak agak-agak sinis gitu, dia jadi merasa minder gitu kan. Terus atau juga mungkin dia punya penampilan yang mamanya nggak pernah perhatikan. Misalnya badannya bau gitu kan, karena ya mungkin keringatnya itu memang kurang kurang bagus lah ini aromanya gitu ya, dan orang tuanya nggak kasih perhatian, sehingga ya harusnya kan dikasih deodoran atau apa gitu. Nah, kalau remaja kan SMP Iya, tuh betul. waduh, kok SMP ini luar biasa ya. Nah, berarti ini yang harus Nah diperhatikan oleh nah, orang tua, apalagi ketika mhm, mereka mempunyai anak yang pemalu iya, dan ditambah lingkungan yang baru. mhm, Kita masih akan membahasnya mhm. bagaimana beradaptasi, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana mengajarkan anak untuk menghadapi lingkungan yang baru. Nah, lanjut Ibu Helena, tadi kan anak yang pemalu ini pasti banyak faktor dan banyak hal yang harus diperhatikan oleh orang tua, khususnya anak remaja mungkin yang pemalu atau segala macam. Iya, Ditambah sudah pemalu harus masuk ke lingkungan baru. iya, Ini segala sesuatu yang baru sepertinya akan menambah stres seperti tadi yang Ibu Helena mhm, katakan. Lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk membuat anak yang pemalu ini mhm. siap menghadapi lingkungan yang Iya, baru? yang pertama mungkin ya tentu saja kita memberikan dia kesiapan mental ya Ya. sebelum pindah gitu. Hmm. Bisa cerita sama anak-anak, "Nak, kita mau pindah loh ke tempat Hmm. yang baru. Di sana tuh orangnya baik-baik, tapi begini dan begitu dan begini dan begitu kan," gitu kan. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, mama juga nggak bisa tuh pakai baju mini-mini, nggak boleh daerah sana karena memang lingkungannya itu lingkungan yang membutuhkan pengertian dari warganya untuk menutupi aurat misalnya seperti itu kan. Nah, jadi anak-anak tuh nggak kaget ketika dia akhirnya tiba di tempat yang baru. Hmm. Nah, yang kedua kita juga perlu survei duluan mestinya mamanya nih. Nah, Kira-kira apa sih yang dijadikan nilai-nilai oleh masyarakat di situ yang perlu kita patuhi gitu kan. Dan yang ketiga juga ya memang kita harus minimize kekurangan anak kita. Ya kan, bagaimanapun namanya manusia paling seneng kalau dia berdekatan dengan orang yang ya rapi gitu benar. kan, bersih ya kan, terus harum, terus ya proporsional lah tubuhnya. Itu dengan sendirinya orang suka gitu kan, dengan sendirinya itu secara alamiah orang suka tuh dengan orang-orang yang bersih, yang mulutnya harum gitu ya, bisa ngomong aduh kayak kena semprot baygon gitu kan, karena aromanya kurang bagus. Nah, itu perlu diperhatikan oleh orang tua, karena anak kita kalau sudah kita rapikan tubuhnya dengan pakaian yang rapi, bersih, lalu harum, kemudian juga ya mungkin tubuhnya juga kita jaga, jangan sampai lah anak kita biarkan obesitas misalnya Betul. kayak gitu kan. Ya memang ada juga yang karena penyakit ya, karena gangguan kesehatan. Tapi sebisa mungkin kita jaga supaya anak kita nggak jadi bahan olok-olok dari orang lain gitu kan. Nah, kemudian tentu saja anak-anak kita ini perlu dilatih juga gitu. Nah, dilatih bagaimana nih Bu Helena? Ya, berlatih untuk berkenalan, Oke. ya kan? Pertama kita bisa ngobrol tentang mungkin pengalaman kita, ceritalah dulu mama juga pernah loh pindah. Wah, mungkin ceritalah tentang kelucuan-kelucuan yang pernah terjadi gitu. Nah, kemudian kita bisa kalau sudah sampai di tempat yang baru kita bisa pilih mungkin tetangga yang kayaknya enak nih untuk diajak kenalan. Hmm. Nah, kita ajak anak kita pertama dulu ke sana dan jangan pernah
kita kasih label anak kita pemalu. Aduh maaf ya Bu, anak saya pemalu. Pemalu beneran deh nanti. Sampai besar dia jadi pemalu terus. Kan sudah disumpahin oleh mamanya gitu kan. Tapi anak saya memang pemalu, udah diamlah, simpan di hati gitu ya kan. Kita mau buat anak kita tidak jadi pemalu terus kan. Betul. Ya sudah, nggak usah diucapkan kalau kayak gitu, karena ungkapan dari mama itu berkhasiat banget tuh. Kalau ada kata orang, ucapan adalah doa. Benar, itu fakta banget. Jadi kita bisa bilang, anak saya ini pengen berkenalan, cuman dia masih agak ragu-ragu, agak canggung gitu ya. Apa namanya, sebutkan namamu siapa sayang? Kasih tangannya. Kita dulu kasih contoh, lalu anak kita tuntun untuk salaman. Setelah itu ya kita bisa apa namanya, berikan role model pada anak kita, bagaimana pada saat berkenalan tuh kayak gimana sih, yang ditanya apa, boleh nggak kalau waktu kenalan itu pertama kali langsung, saya minta minum dong, kan? Wah agak kurang ya. Saya lapar nih gitu kan. Orang yang mau diajak kenalan langsung gak mau temenan lagi. Ini apa sih maksudnya gitu kan. Tapi kan kita kalau pas lagi baru kenalan kan kita bisa nanya, oh ibu sudah lama di sini, anak ibu berapa, ibu tinggal suami apa itu namanya, suami tidak ada di rumah Bu, oh kapan-kapan titip salam ya Bu ya, seperti itu kan. Misalnya, aduh saya minta maaf nih, saya harusnya datang ke sini bersama suami, tapi suami saya kebetulan sedang bekerja, gitu-gitu kan. Jadi bahasa yang netral, ringan, dan tidak menyusahkan orang itu, dan nggak lama-lama di situ, gitu kan. Baru berkenalan. Baru kenalan. Terus mungkin kita bisa bawa oleh-oleh, gitu kan. Ibu ini sedikit ya Bu, tadi saya masak sendiri loh, boleh dicoba misalnya. Jadi anak kita melihat, oh pertama kita ngomongnya harus dengan senyum. Yang kedua, kita perlu menyapa dengan ramah, suaranya nggak boleh kenceng-kenceng. Terus dia lihat lagi mamanya, lihat, oh kok itu tetangganya kok seneng banget ya ketemu mamanya. Oh karena dibawain oleh-oleh. Oh berarti perlu juga kalau saya memberi gitu kan, berbagi sama teman yang baru. Nah itu akan membuat pelajaran buat dia bahwa kayak gini tuh rupanya kalau berkenalan, perlu senyum, perlu sikap ramah, perlu suka memberi, atau mungkin suaranya tidak kasar tapi lembut dan seterusnya gitu. Jadi anak itu akan belajar dari kita. Wah ini jadi pelajaran yang bagus juga ya, karena mungkin yang jadi pemikiran bagi anak-anak ataupun orang tua ketika beradaptasi di lingkungan baru adalah bagaimana cara memulainya, karena kan bingung. Betul. Mau gimana nih sapanya? Awalnya gimana? Awalnya bagaimana? Halo, selamat pagi Ibu. Nah itu kan, nanti kita mungkin ke tempat bermain, ke ya tetangga-tetangga, kalau sore-sore suka kumpul kan, kita bisa bawa anak kita, halo apa kabar, namanya siapa, oke ayo kenalkan diri kamu yuk, ayo nama kamu siapa, gitu kan, boleh salaman. Kita dampingi dulu pertama kali, jangan dilepas, sana kamu kenalan, mamanya aja belum kenalan gitu kan, kamu duluan deh, kan kamu anak-anak. Oh iya itu saya pernah dengar tuh ada yang bilang seperti itu. Pernah ya kan, ayo maju-maju, udah tahu anaknya ya masih dalam kategori pemalu, lo mamanya malah jeblosin kayak, jadi akhirnya jadi pengalaman yang traumatis. Apalagi kalau misalnya teman yang diajak berkenalan itu karena nggak lihat ada siapa-siapa malah kasar sama anak kita. Wah pengalaman pahit nih, nggak mau kenalan lagi makin malu deh dia. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya anak kita ini ketika awal mau berkenalan merasa diabaikan? Itu sangat-sangat berpengaruh ya buat kenyamanan dia. Karena apa? Karena diabaikan itu sama seperti dihukum sebenarnya. Ya kan? Itu sebabnya kita juga membiasakan diri kalau bersikap pada anak kita itu berikanlah yang terbaik waktu kita buat dia gitu. Jadi kalau pas dia lagi bicara kita tatap matanya, dan kalau dia sedang berada di satu lingkungan yang baru, pastikan bahwa lingkungan itu adalah lingkungan yang aman gitu. Lingkungan yang aman di mana kita sudah lihat dulu nih bahwa tetangga-tetangga kita adalah orang-orang yang kira-kira tidak akan membuli atau angkuh, arogan dan sebagainya. Mungkin bertahap kita akan bisa perkenalkan dia dengan orang-orang yang berbeda ya. Tapi lakukanlah yang pertama kali pada orang-orang yang kita sudah
selidiki ini adalah orang yang ramah gitu. Sehingga pengalaman pertama menjadi pemicu anak kita untuk mau berkenalan lagi. Walaupun nanti akhirnya ketemu juga nih sama yang ada. Pasti kan lingkungan heterogen ya, Betul, Pak. nggak mungkin sama semua. Pasti ada yang arogan, pasti ada. Tapi kan kita sudah punya dasar untuk berkenalan dengan yang ramah-ramah dulu gitu. Dan tidak menyebabkan dia untuk trauma dan dia bisa mau berkenalan dengan yang banyak orang. Betul. Kita masih akan membahasnya. Khususnya kali ini kita akan membahas bagaimana membantu anak beradaptasi. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai bagaimana beradaptasi di lingkungan yang baru. Ya kan Ibu Helena? Nah kali ini kita akan langsung memasuki ke kiat-kiatnya. Mungkin tips-tipsnya ya ketika kita membantu anak beradaptasi. Tadi kan di awal mulai dengan perkenalan. Dan kita sebagai orang tua juga harus tahu lingkungannya seperti apa supaya tidak menyebabkan trauma. Ya seperti kata orang, first impression itu penting ya. Betul. Jadi kesan pertama begitu menggoda. Ya, kesan pertama itu penting apalagi untuk anak-anak yang mungkin dia masuk kategori pemalu atau mungkin masih ragu-ragu. Lalu berikutnya nih, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak ini mulai beradaptasi? Iya, ini kan adaptasi bisa di rumah, lingkungan rumah, bisa juga di lingkungan sekolah yang baru, ya kan? Jadi kita kalau di sekolah nggak mungkin dong udah SD masih ditemenin ke masuk kelas, nggak mungkin dong, ya kan? Waduh, anak kita bisa dibully nih. Gitu kan, ini ditemenin maminya. Dan gitu saya yakin pasti sekolah-sekolah nggak mengizinkan kan. Betul. Biasanya kalau TK aja tuh cuma 1 minggu gitu kan. Nah, jadi anak-anak otomatis dia akan seperti diterjunkan gitu kan, diterjunkan ke situasi yang baru di sekolah, di kelas yang baru, dengan pengalaman yang mungkin menyenangkan atau menegangkan, kita nggak tahu gitu kan. Nah pada saat dia pulang kita perlu untuk empati sama dia. Jadi kalau kita lihat dia antusias gitu kan, ih ceria sekali kamu, gimana tadi di kelas, ketemu sama siapa saja, teman kamu ada yang ada yang bisa kamu jadikan sahabat nggak? Gitu kan misalnya. Kayak wajah kamu senyum-senyum aja dari tadi nih. Iya Ma, soalnya begini dan begini. Fine, nggak ada masalah berarti. Terus mereka ini nggak, ada yang bikin kamu jadi malu nggak? Enggak Ma, aku tadi kan diem aja. Terus ada teman-teman di kelas bilang bahwa, ih kamu sama aku juga nggak suka banyak ngomong, tapi kita suka main bareng-bareng, kamu gabung ya sama kami. Aku senang Ma ketemu sama teman yang sama gitu kan misalnya. Tapi kalau anaknya misalnya masuk ke mobil kita atau ke motor kita atau ke becak yang kita bawa, gitu, maksudnya kita jemput dia, mukanya udah asem, cemberut gitu. Ya, kita coba dengarkan. Boleh cerita nggak nih, ada apa ya hari ini? Kok sepertinya wajah cantiknya itu sedang disimpan nih, misalnya gitu kan. Something wrong nak? Ada sesuatu yang terjadi? Kok Selma, aku teman-teman semua cuek di sini, sombong-sombong. Terus kamu tadi berkenalan nggak? Iya, aku disuruh maju sama ibu guru, perkenalkan nama. Aku juga sebel sama ibu gurunya gitu kan. Kenapa? Kan aku malu. Kan aku nggak suka ngomong depan orang banyak. Terus tapi guru paksa ke depan gitu. Jadi akhirnya teman-teman pada ketawa semua waktu aku ngomong pelan-pelan, katanya kecilan suaranya semua. Jangan dipotong. Jadi kalau anak lagi curhat seperti itu, curcol tentang perasaannya, hargai, empati. Ya kan, kalau kita sudah langsung potong, kamu juga sih aneh, disuruh maju nggak mau, gimana sih kamu, gede badannya doang nih, wah kayak anak kecil, waduh, nambahin kesan buruk hari pertama kan, menambah kesan buruk tentang tempat baru itu tidak menyenangkan, mamaku marah, lingkunganku juga ngetawain aku, lengkap deh, ya kan bisa jadi trauma tersendiri buat dia. Dan akhirnya dia jadi pemalu terus-terusan ya. Dan seterusnya makin tertutup lah kemampuan dia untuk berkenalan dan seterusnya gitu. Dan kalau dia sudah ngomong tentang apa yang dia rasakan pada saat dia berada di lingkungan yang baru, kita perlu jawab atau respon dengan kata-kata yang sedikit saja, misalnya,
Oh begitu, ya ampun. Aduh kamu sedih ya hari ini. Betul-betul. Oke. Ya kan ditepuk-tepuk. Ya karena ini kan tepukan kita pada anak kita sebenarnya bentuk dukungan. Iya. Dukungan yang bisa membuat dia lebih lega, lebih merasa diterima dan merasa dilindungi gitu. Terus apa tuh namanya setelah tepuk-tepuk ya kita bisa bilang sama dia bahwa iya memang biasa begitu nak. Memang di mana-mana kalau kita ke tempat yang baru biasanya kita disuruh memperkenalkan diri. Mama juga kok waktu ini kumpul di rapat RT, mama disuruh perkenalkan diri sama papa gitu. Yang begitulah nak. Tapi kan ma aku jadi gugup. Oh iya, memang pertamanya begitu. Tapi biasanya lama-lama nanti kita terbiasa. Kan berani tuh karena terbiasa untuk berani nak gitu kan. Ma aku pemalu ya. Enggak ah, kamu cuma masih ragu gitu kan. Kamu tuh terlalu hati-hati. Mungkin kamu harus yakin bahwa lingkungan ini nggak bakal ngancam kamu kok gitu. Jadi empati, dibangun dulu empatinya. Nah setelah empati baru dikasih role model seperti yang tadi aku bilang tadi. Contohnya ya. Nah, kalau Eva memperkenalkan diri gimana sih? Ya saya tetap perkenalkan, halo boleh kenalan. Nah kan kayak gitu kan. Nanti kan Ein akan lihat, oh begitu ya kasih tangan ya gitu kan. Oh mamaku senyum, dia ikut senyum juga gitu. Tapi ini Bu Helena, tapi terkadang kan ada orang tua yang saya rasa pasti kalau anaknya mulai seperti kok dipermalukan anak saya, terus anak saya seperti tidak diterima dalam beradaptasi, ada kecenderungan mau turun tangan. Nah, apa yang seharusnya orang tua lakukan nih Bu Helena? Dipermalukannya kayak gimana tuh? Ya mungkin kayak seperti tadi anaknya cerita, kok jadi ketawain ketika lagi kenalan, misalnya seperti itu. Mungkin ada rasa orang tua, saya mau anak saya ini diterima, ya sakit hati, lalu marah sama gurunya. Sehingga turun tangan langsung kan dengan mengambil cara instan lah. Sangat tidak direkomendasikan, sangat tidak saya dukung itu. Karena apa? Kalau kayak begitu keterampilan sosial anak kita tidak berkembang gitu. Dia juga perlu merasakan gimana rasanya canggung-canggung dan sedikit gemetar barangkali depan orang banyak, karena itu adalah latihan. Dan dia juga perlu juga beradaptasi dengan lingkungan di mana memang dituntut harus memperkenalkan di depan kelas. Itu adalah bagian dari penyesuaian diri kita. Anak-anak kita perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nggak bisa kita paksakan harus sama seperti saya dulu dong. Kalau dulu di sekolah yang lama begini, gitu. Nggak selalu seperti itu gitu. Kita perlu juga mengajarkan anak kita, melatih anak kita untuk adaptasi. Ya dan kan? Biarkan mereka untuk belajar gitu ya Bu Helena. Berarti nggak semuanya langsung orang tua turun tangan secara langsung ya. Nah kalau orang tua dikit-dikit turun tangan, nanti ibaratnya anak-anak tuh seperti kupu-kupu yang nggak jadi gitu loh Pak. Oh iya. Iya kan? Mau terbang nggak bisa terbang. Iya, karena apa? Saatnya dia harus mendekam selama 3 minggu, tapi dipaksa keluar karena maksudnya mau nolong, tapi yang ada adalah emang dia belum lengkap kok, sabarlah. Mungkin saat ini anak kita merasa nggak enak. Tugas kita adalah meredakan kekesalan atau kemarahan dia, lalu kita meluruskan apa yang irrational thinking yang ada sama dia gitu. Ya kan, dia merasa bahwa guru mempermalukan, padahal gurunya memang menghormati dia dengan cara dia disuruh maju ke depan. Coba kalau guru tidak menghormati dia, bodoh amat kan, mau baru kek, mau anak lama kek, yang penting saya mau ngajar gitu, saya nggak pusing soal anak baru kan gitu kan. Tapi dia kan menghargai anak itu. Nah kita bisa ajak anak kita untuk melihat dari sisi positifnya dari sebuah kejadian yang mungkin nggak enak. Yang penting anak kita nggak dibully kan. Ya, nah kalau udah dibully, memang kita perlu diskusi dengan gurunya gitu kan. Diskusi loh ya, bukan berarti langsung menghukum, mencari siapa nih anak yang bully saya, ambil anak keputusan saya sendiri. iya ya seperti itu. Dan memang kita dilarang keras memberikan label itu sangat merusak anak kita. Dan yang terakhir, jangan racuni anak kita dengan takut sama orang asing ya kan. Jadi kalau ada orang asing, hati-hati jangan mau dikasih apa-apa ya. Mungkin kalau udah SD ke atas bisa lah kita ingatkan bahwa nak perlu hati-hati ya kalau pada orang yang belum kamu kenal, sikapnya jangan kasar sehingga kamu nanti dimusuhin atau gimana. Tapi kalau anak-anak kecil, nak kamu deket-deket sama mama ya kalau sedang tempat umum, udah gitu aja.
Wah, ini pelajaran yang bagus sekali bagaimana kita boleh mengajarkan anak dan bahkan diri kita sendiri ketika menghadapi lingkungan yang baru. Terima kasih banyak Ibu Helena dan juga terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Pelajaran yang baik juga bagi kita untuk terus mencintai anak, memberikan contoh yang baik kepada anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.